제가 쏘고 정우 이제 혼자 UFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, nama saya Sarah Andrisya dengan NIM 22110075. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebebasan informasi dan privasi, yaitu di mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang diampu oleh dosen bernama Bapak Heri Wahyudi, MKom. Saat ini, saya sedang fokus mengembangkan diri melalui belajar mandiri. Lewat video ini, saya ingin berbagi sedikit penjelasan tentang kebebasan dan privasi, apa yang harus dilakukan, dan apa dampak dari semua bidang. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak atas informasi dan perlindungan privasi, terutama di era digital seperti saat ini. Mari kita sama-sama menjadi pengguna teknologi yang bijak, yang tidak hanya memanfaatkan informasi, tetapi juga menghargai hak-hak privasi orang lain demi terciptanya lingkungan digital yang sehat dan aman. Apa saja yang akan dibahas? Check it out. Pada materi ini, kita akan membahas 6 poin. Yang pertama, ada definisi kebebasan dan informasi. Apa sih definisi kebebasan dan informasi? Mari kita bahas. Definisi kebebasan dan informasi. Di sini ada kebebasan secara umum dan bernegara. Apa sih definisi kebebasan secara umum? Secara umum, kebebasan yaitu kemampuan individu untuk bertindak, berpikir, dan berbicara tanpa paksaan atau batasan yang tidak beralasan dari pihak lain. Ini mencangkup kebebasan sipil, kebebasan politik, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk menghidupi sesuai pilihannya sendiri selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Sedangkan definisi kebebasan secara bernegara yaitu sebagai jaminan bagi seluruh masyarakat atau warga negara untuk melakukan kegiatan dan haknya tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah dan pihak-pihak yang lainnya. Ada 2 jenis kebebasan. Yang pertama, yaitu kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dan yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Definisi informasi. Secara umum, definisi informasi yaitu data yang telah diolah, diorganisir, atau disajikan dalam bentuk yang berarti dan berguna. Informasi yang dapat berupa fakta, berita, pengetahuan, atau data apapun yang memiliki nilai dan dapat dikomunikasikan atau diproses. Dalam era digital, informasi menjadi sangat berharga dan mudah diakses.
namun juga rentan terhadap penyalahgunaan. Ada perbedaan data dan informasi. Data bersifat akurat, memiliki waktu untuk pembuatan, pengaksesan, bersifat spesifik, terorganisasi untuk satu atau beberapa tujuan. Sedangkan informasi merupakan data yang diolah sehingga memberikan arti dan nilai yang kemudian dapat digunakan untuk membantu di dalam penentuan serta memberikan pengetahuan. Kebebasan informasi dan privasi serta ciri-cirinya. Kebebasan informasi dan privasi serta ciri-cirinya. Definisi kebebasan informasi yaitu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik atau pemerintahan dan lembaga negara lainnya. Ini merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis karena memungkinkan transparansi, akuntabilitas pemerintahan, dan partisipasi publik. Ciri-ciri kebebasan informasi ada 4, yaitu yang pertama ada hak untuk mengakses informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu informasi publik harus bersifat terbuka, mudah diakses untuk mendorong transparansi dalam pemerintah, memungkinkan pengawasan publik terhadap kinerja pejabat. Yang ketiga, ada partisipasi publik, yaitu akses terhadap informasi memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dan yang keempat, ada kebebasan berekspresi dan pers, yaitu kebebasan informasi erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers yang memastikan media memiliki akses untuk mendapatkan dan menyebarkan berita yang akurat. Definisi privasi. Privasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Ini adalah hak fundamental yang melindungi martabat dan ekonomi individu. Ciri-ciri privasi ada 4, yaitu yang pertama, mengontrol atas informasi pribadi, yaitu individu memiliki hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Ini mencakup data pribadi seperti keuangan, catatan medis, identitas, dan preferensi. Yang kedua, ada bebas dari gangguan dan intrusi, yaitu hak untuk hidup bebas dari pengawasan yang tidak diinginkan, penggeledahan fisik, atau campur tangan dalam urusan pribadi. Yang ketiga, ada kebebasan berasosiasi, yaitu individu berhak untuk berinteraksi dan berserikat dengan siapapun yang mereka inginkan tanpa pemantauan atau kategorisasi.
Yang keempat, ada kerahasiaan komunikasi, yaitu komunikasi pribadi melalui surat, telepon, email, dan lain-lain. Ada hubungan antara kebebasan informasi dan privasi. Meskipun kebebasan informasi mendorong keterbukaan dan privasi menekankan kerahasiaan, keduanya tidak selalu bertentangan. Keseimbangan yang sehat antara keduanya sangat penting. Kebebasan informasi memungkinkan pengawasan terhadap kekuasaan yang bisa jadi mengancam privasi, sementara privasi melindungi individu dari penyalahgunaan informasi yang mungkin diperoleh melalui kebebasan informasi. Misalnya, pemerintah harus transparansi tentang bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data pribadi warganya atau kebebasan informasi. Namun, pada saat yang sama, data pribadi individu tersebut harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan atau privasi. Undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia, misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berusaha untuk mencapai keseimbangan ini. Pada poin ketiga ini, kita akan membahas definisi dan undang-undang mengenai privasi. Ada definisi privasi. Privasi adalah hak individu untuk mengambil informasi pribadi mereka dan untuk memutuskan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses atau dibagikan kepada orang lain. Ini mencangkup hak untuk tidak diganggu, hak untuk mengontrol citra diri, dan hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pribadi. Privasi adalah fondasi martabat dari otonomi individu. Ada beberapa definisi dari berbagai sumber, yaitu ada dari Warren dan Brandeis 1890, yaitu mendefinisikan privasi sebagai the right to be let alone atau hak untuk dibiarkan sendiri, menekankan aspek kebebasan dari campur tangan. Yang kedua, ada dari Alan Westin 1967, yaitu menggambarkan privasi sebagai the claim of individual, groups, or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others, yaitu klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Definisi ini menyoroti aspek kontrol individu atas informasi pribadi. Dan yang ketiga, ada dalam konteks hukum modern, yaitu privasi seringkali dikaitkan
dengan perlindungan data pribadi yang mencangkup hak individu atas kendali data yang berkaitan dengan dirinya, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga penghapusannya. Ini juga melibatkan hak untuk bebas dari pengawasan yang tidak beralasan atau campur tangan dalam kehidupan pribadi. Ada undang-undang mengenai privasi di Indonesia. Di sini, saya hanya mencukupkan 5 poin, meskipun masih banyak undang-undang yang lainnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, yaitu mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP. Meskipun mendorong keterbukaan informasi, UU KIP juga menetapkan pengecualian untuk informasi yang dikecualikan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 UU ITE perubahan kedua. Meskipun fokus utamanya pada informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga memuat beberapa ketentuan terkait privasi, terutama dalam konteks penyebaran informasi pribadi secara tidak sah. Dan yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ketentuan mengenai kerahasiaan rekam medis dari informasi kesehatan. Poin keempat, ada faktor yang mempengaruhi privasi. Apa saja? Mari kita lihat. Pada poin keempat ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi privasi individu. Antara lain, yaitu yang pertama ada faktor personal, yaitu latar belakang pribadi seseorang seperti pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi kebutuhan akan privasi. Yang kedua, faktor situasional, yaitu lingkungan kerja dan tempat tinggal yang memungkinkan atau membatasi interaksi sosial mempengaruhi tingkat kenyamanan tentang privasi. Yang ketiga, ada faktor budaya, yaitu setiap budaya memiliki cara berbeda dalam mengelola dan menghargai privasi. Yang keempat, ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah secara signifikan mengubah lanskap privasi, kemudahan, berbagai informasi, dan kemampuan pelacakan data menciptakan tantangan baru. Dan yang kelima, kebijakan perusahaan, yaitu praktik pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data oleh perusahaan teknologi
dan layanan online memiliki dampak besar pada privasi pengguna. Lanjut ke poin 5, kita akan membahas perlindungan privasi dalam berbagai bidang. Perlindungan privasi dalam berbagai bidang ini ada dalam bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur kerahasiaan rekam medis pasien. Contohnya, data medis pasien sangat sensitif dan rentan disalahgunakan. Maka, perlindungannya yang pertama yaitu rekam medis elektronik dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, kode etik tenaga medis menjamin kerahasiaan pasien. Dan yang terakhir, regulasi seperti HIPAA dari Amerika Serikat dan kebijakan RS di Indonesia. Kemudian, dalam bidang digital atau online, yaitu perlindungan data pribadi di internet, media sosial, aplikasi, dan layanan cloud. Ini mencakup hak untuk dilupakan, hak untuk mengakses dari dan memperbaiki data, serta hak untuk menolak pemrosesan data. Contohnya, oversharing, pelacakan lokasi, data pengguna dijual untuk iklan. Perlindungannya yaitu yang pertama dalam pengaturan privasi akun. Yang kedua, kesadaran digital, tidak membagikan data sensitif. Yang ketiga, regulasi platform dalam melindungi data pengguna. Selanjutnya, ada dari bidang pekerjaan, yaitu melindungi data pribadi karyawan oleh perusahaan, termasuk informasi diri, riwayat pekerjaan, dan evaluasi kinerja. Contohnya, pemantauan aktivitas karyawan, penggunaan kamera CCTV, data pribadi dalam rekrutmen. Perlindungannya yaitu kebijakan internal perusahaan yang jelas dan batasan pemantauan yang menghormati hak privasi serta perlindungan data dalam proses rekrutmen dan penggajian. Kemudian ada dalam bidang hukum, yaitu hak untuk menjaga privasi dalam penyelidikan hukum, termasuk hak untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri, dan perlindungan dari penyadapan yang tidak sah. Selanjutnya, ada dari bidang pendidikan, yaitu data pribadi siswa dan tenaga pendidikan dilindungi dari penyalahgunaan. Contohnya, informasi pribadi siswa dan hasil akademik dapat tersebar tanpa izin. Perlindungannya yaitu dengan sistem informasi akademik dengan akses terbatas. Yang kedua, persetujuan orang tua dalam penggunaan data anak di bawah umur, serta kebijakan sekolah dalam perlindungan data siswa. Dan yang terakhir ada dalam bidang keuangan, yaitu institusi keuangan wajib menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi dalam rekening,
serta penipuan online. Perlindungannya yaitu sistem autentikasi ganda dan perlindungan terhadap phishing dan malware serta regulasi oleh OJK dan Bank Indonesia terkait data nasabah. Poin terakhir, kita akan membahas dampak kehilangan privasi dan contoh kasus pelanggaran. Kehilangan privasi dapat berdampak negatif, seperti kerugian finansial, yaitu penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian material. Yang kedua, kerusakan reputasi, yaitu informasi pribadi yang bocor dapat merusak citra individu atau organisasi. Yang ketiga, ada stres psikologi, yaitu kekhawatiran akan penyalahgunaan data dapat menimbulkan kecemasan. Dan yang keempat, ada diskriminasi, yaitu informasi pribadi yang bocor dapat digunakan untuk diskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, atau asuransi. Dan yang terakhir, ada ancaman keamanan fisik, yaitu dalam kasus ekstrim, kebocoran lokasi atau informasi pribadi yang sangat sensitif dapat menimbulkan ancaman fisik. Di sini ada contoh kasus pelanggaran privasi. Yang pertama, ada kasus dari Facebook, yaitu Cambridge Analytica 2018. Apa yang terjadi? Yaitu data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam kampanye politik, termasuk pemilu AS dan Brexit. Dampaknya yaitu krisis kepercayaan terhadap Facebook, denda besar, dan munculnya regulasi privasi, yaitu properti GDPR di Eropa. Dan yang kedua, ada kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Apa yang terjadi? Yaitu data 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan di dark web. Dampaknya yaitu ancaman terhadap keamanan akun dan identitas pengguna. Reputasi Tokopedia terganggu. Telah sampai di penghujung materi, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.